Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Siti Awaliyah. Di sini kakak akan menjelaskan tentang materi BRSD. Ini untuk kelas 8 SMP atau sederajat. Nah, apakah kalian tahu apa itu BRSD? Mungkin tidak asing lagi ya kedengarannya. Karena BRSD itu adalah bangun ruang sisi datar, di mana bangun ruang ini sisinya berbentuk datar dan tidak melengkung. Ada banyak sekali macam-macam BRSD, diantaranya yang paling sederhana ada balok, kubus, prisma, dan juga limas. Nah, adapun yang paling kompleks itu di BRSD yaitu bangun yang menyerupai seperti kristal. Namun, di materi kali ini kita akan membahas lebih spesifik kepada bangun ruang sisi datar, balok, kubus, prisma, dan limas. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Itu akan dijelaskan oleh teman kakak, yaitu Novia Fauzia. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bangun ruang kubus. Nah, ini adalah bangun ruang kubus yang telah saya buat. Nah, di sini bangun ruang, kenapa dikatakan bangun ruang? Karena memiliki ruang hampa udara di dalamnya. Nah, kubus ini yaitu bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi atau disebut juga 6 sisi yang beraturan. Nah, si kubus ini, sejarah ataupun asal muasal si kubus ini memiliki beberapa sisi, yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bagian-bagian dari kubus dan memiliki rusuk 12. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan memiliki 12 buah rusuk dan memiliki berapa titik sudut? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti memiliki 8 titik sudut. Nah, di sini juga karena di sini sebuah bangun ruang, maka di setiap bangun ruang pasti memiliki diagonal bidang, di mana diagonal bidang yang ada di bagian kubus itu terdiri dari 12 buah dan diagonal ruang di sebuah kubus itu ada 4 buah. Nah, di sini juga ada bidang diagonal yang dikatakan bidang diagonal. Bidang diagonal dari kubus ini terdiri dari 6 buah. Nah, itu bagian-bagian dari sebuah kubus. Nah, sekarang kita loncat ke volume. Cara menentukan volume kubus itu yaitu V sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Kenapa di sini harus S? Karena kubus itu sisinya sama, jadi semuanya S. Nah, kemudian luas permukaan dari kubus ini yaitu 6 dikalikan S sama dengan 6S kuadrat. Nah, ini adalah rumus luas permukaan dari kubus. Nah, selanjutnya ada panjang diagonal bidang. Nah, panjang dari diagonal bidang dari sebuah kubus yaitu S akar 2. Nah, panjang dari diagonal sebuah kubus itu yaitu S akar 2. Dan panjang diagonal ruang dari kubus itu S akar 3. Nah, kemudian adapun luas bidang diagonal. Luas bidang diagonal itu S kuadrat akar 2. Nah, ini luas bidang dari diagonal kubus. Nah, adapun juga kerangka atau cara membuat kubus yang tadi saya buat, yaitu kerangkanya seperti ini.
Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 sisi untuk cara menentukan sebuah kubus. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu balok. Nah, balok tersendiri itu berbentuk seperti apa? Nah, ini adalah balok yang telah kami buat. Nah, ini bangun ruang balok. Balok itu apa sih yang dinamakan balok? Balok yaitu bangun ruang yang memiliki 3 pasang segi 4, di mana sisi-sisi yang berhadapannya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, yang ada 4 segi 4, 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 sisi yang sama. Nah, terus bagian-bagian dari baloknya itu ada berapa sisi dari sebuah balok itu? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan kubus, yaitu ada berapa? 6 buah sisi. Dan terdiri dari berapa rusuk? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti terdiri dari 12 rusuk. Nah, kemudian kita hitung kembali. Ada berapa titik sudut dari sebuah balok? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 titik sudut. Oke. Nah, karena di sini bangun ruang, berarti memiliki panjang diagonal ruang dan juga luas bidang diagonal. Nah, di sini mari kita hitung berapa diagonal bidangnya. Di sini balok ini memiliki diagonal bidang 12. Ketika kita dipapas, nah akan berjumlah 12. Nah, dan juga balok ini memiliki diagonal ruang sebanyak 4 buah dan juga memiliki bidang diagonal sebanyak 6 buah. Nah, untuk rumus dari balok tersendiri berbeda dengan rumus dari kubus karena di sini memiliki 4 sisi yang sama. Nah, rumus dari balok itu yaitu volumenya itu P dikali L dikali T. Nah, kenapa ini tidak S kali S? Karena setiap ukurannya itu berbeda-beda. Nah, ini yang ini dikatakan panjang, yang ini dikatakan lebar ataupun tingginya. Terus juga ada luas permukaan dari balok. Luas permukaan dari balok itu 2 dikalikan PL ditambah PT ditambah LT. Nah, ini adalah luas permukaan untuk mencari sebuah balok. Nah, di sini juga ada panjang diagonal bidang, di mana panjang diagonal bidangnya itu yaitu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, ini adalah panjang diagonal bidang, ataupun bisa kalian mencari dengan cara P kuadrat tambah T kuadrat, ataupun dengan cara akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, bisa kalian menggunakan mau yang ini ataupun yang ini. Nah, juga ada panjang yang dinamakan panjang diagonal ruang. Nah, panjang dari diagonal ruang dari sebuah balok yaitu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini cara menentukan panjang diagonal ruang dari sebuah balok. Oke, kalau kalian mencari luas bidang diagonal, itu tergantung di bidang diagonal yang mana kalian cari. Nah, kemudian ada ketika saya membuat sebuah balok ini, harus ada kerangkanya terlebih dahulu. Nah, kerangka yang dibuat itu seperti ini.
anggap saja yang ini sama, yang ini sama, yang ini sama, yang ini sama. Nah, ini ada bangun ruang kubus dan ini ada juga bangun ruang balok. Di mana bangun ruang kubus dan balok sudah saya jelaskan, kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, kalian akan mendapatkan bangun ruang kubus dan balok ketika kalian menjumpai atau menghampiri benda-benda seperti apa. Nah, ini adalah salah satu bentuk bangun ruang kubus, di mana ini bentuknya sama dengan bangun ruang kubus. Dan ini juga salah satu bentuk bangun ruang kubus. Nah, kemudian untuk yang baloknya, kalian akan menjumpainya di seperti apa? Nah, ini adalah salah satu bangun ruang balok. Nah, ini pasta gigi, dan ini juga adalah salah satu bangun ruang balok. Nah, ini juga salah satu bangun ruang balok. Nah, oke. Yang akan saya tanyakan itu ini berbentuk kubus ataukah balok. Nah, kenapa bisa dikatakan kubus atau dikatakan balok? Nah, menurut saya ini adalah bentuknya balok. Kenapa? Kok ini kan sama setiap sisinya sama. Nah, ini boleh sama, tapi yang ini berbeda. Kalau kubus itu yang ininya sama, yang ininya juga sama, tapi yang ininya sama, yang ininya berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, ini dikatakan balok. Yang pertama yaitu ada limas, di mana limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak. Dan inilah penampakan dari bentuk-bentuk limas yang kita ketahui. Adapun bagian-bagian dari limas yaitu ada sisi tegak, sisi alas, rusuk, tinggi, dan titik puncak. Dan di mana jumlah sisi tegak itu merupakan sama dengan jumlah sisi alas. Adapun untuk rumus limas sendiri, untuk volume itu 1/3 luas alas dikali tinggi, dan untuk luas permukaan itu sama dengan jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Ini ada contoh soal untuk kalian pelajari. Nah, untuk selanjutnya yaitu bangun ruang sisi datar pada prisma. Dilihat dari rusuk tegak, prisma dibedakan menjadi dua, yaitu ada prisma tegak dan juga prisma miring. Dan jika kita lihat dari bentuk alasnya, dapat kita bedakan ada prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Adapun bagian-bagian dari prisma itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada alas, yang kedua itu sisi atas yang sama dan kongruen, yang ketiga yaitu sisi tegak, yang keempat yaitu tinggi, yang kelima itu titik sudut. Berikut rumus dari volume prisma dan luas alas prisma beserta contoh soal. Nah, sekian mungkin penjelasan dari bangun ruang sisi datar. Untuk lebih lanjutnya, terus pantau di channel kami dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan kalian akan membuat perkembangan video kami semakin bertambah.
Terima kasih.